Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bahas soal-soal tryout ya. Baik, untuk soal pertama, ini kan berkaitan dengan kesetimbangan ya. Jadi kesetimbangan itu akan tercapai jika laju reaksi maju dan laju reaksi balik itu sama besar. Jadi kalau misalkan laju pembentukannya 2, maka laju penguraiannya juga harus 2. Ya, produk dan reaktan itu harus sama. Nah, kemudian konsentrasi reaktan itu tidak berubah atau konstan. Nah, di sini kan kenapa dia salah? Karena di sinilah tidak konstan. Gitu. Kemudian yang nomor 2, kinetika itu berkaitan dengan energi aktivasi, sedangkan termodinamika itu membahas kespontanan suatu reaksi. Betul ya? Jadi sebelum membahas tentang energi aktivasi atau kinetika, memang yang pertama kita harus menentukan dulu apakah reaksi itu spontan. Spontan itu artinya dia bisa berjalan langsung tanpa diberikan suatu energi. Ya, makanya disebut spontan. Nah, kalau misalkan reaksinya spontan, baru kita bisa menentukan ini ada nggak energi aktivasinya atau kinetiknya itu bagaimana. Nah, tapi kalau misalkan reaksinya tidak spontan, maka kita nggak bisa menentukan kinetikanya karena reaksi yang jelas dia tidak berjalan. Kemudian NH4, NO3 itu bersifat asam. Ya, bersifat asam karena tersusun dari basa lemah dan asam kuat. Ya, benar ya, basa lemah dan asam kuat. Di mana NH4OH itu sebagai basa lemah, kemudian HNO3 itu asam kuat. Sehingga anion basanya itu akan bereaksi dengan air membentuk OH-. Nah, ini salah ya. Kalau NH4 plus direaksikan dalam air, maka dia membentuk H plus dan H3O plus. Ya, ini makanya di sini dia salah ya, karena yang terbentuknya bukan OH-, melainkan H plus. Karena dia sifatnya adalah asam. Karena NH4 yang terurai, nanti NO3- itu tidak terurai. Ya, jadi salahnya di sana, harusnya di sini H plus. Kemudian di sini ada H2O dan H3O plus ya. Itu merupakan pasangan asam basa konjugasi pada reaksi ini ya. Benar ya, kan dikatakan asam kalau dia melepaskan. Jadi si asamnya itu adalah HC3 ya, atau CH3, H5O2 ini bersifat sebagai asam. Kenapa? Karena dia melepaskan H+, sehingga bahasa konjugasinya ini. Nah, H2O itu kan menjadi H3O+, artinya dia menangkap. Nah, karena dia menangkap, maka disebut sebagai basa ya. Makanya H2O itu merupakan basa, H3O plusnya adalah asam. Makanya mereka pasangan asam basa konjugasi. Nah, berikutnya ini adalah reaksi redoks ya. Nah, berikut ini merupakan reaksi redoks di mana HCl sebagai reduktor dan Mg sebagai oksidator. Ini juga salah. Kenapa? Kalau kita lihat ya, ini memang merupakan reaksi redoks. Ini betul ya, merupakan reaksi redoks. Tapi di sini kalau kita perhatikan, yang mengalami oksidasi itu berperan sebagai reduktor. Harusnya Mg itu sebagai reduktor. Kalau kita lihat di sini. Nah, kalau yang HCl itu sebagai harusnya oksidator. Ya, seperti di sini. Kenapa? Karena si HCl itu piloxnya itu kan turun dari plus menjadi 0 itu kan turun. Kalau turun berarti reduksi. Nah, kalau reduksi berarti dia mengalami sebagai oksidator. Kalau mengalami reduksi berarti dia sebagai oksidator. Nah, sel galvani itu oksidasinya terjadi pada katoda dan reduksi terjadi pada anoda, sehingga elektron mengalir dari anoda ke katoda. Elektronnya benar mengalir dari anoda ke katoda. Nah, karena elektronnya mengalir dari anoda ke katoda, berarti kan kalau dia melepas elektron itu dia dikatakan sebagai oksidasi kan. Maka di anoda harusnya terjadi oksidasi, bukan reduksi. Ya, reduksi oksidasi terjadinya di anoda. Karena di anoda itu terjadi oksidasi, maka dia melepaskan elektron. Nah, karena elektronnya lepas dari anoda, kemudian dia akan menuju katoda. Karena di katoda terjadi proses reduksi. Reduksi adalah penangkapan elektron. Gitu. Kemudian 1-propanol atau N-propil alkohol merupakan alkohol sekunder. Ini juga salah. Kalau kita memperhatikan apa yang disebut dengan alkohol primer, sekunder, tersier, perhatikan di sini ya.
Disebut dengan alkohol primer kalau dia mengikat satu R. R itu adalah alkil. Ya, alkil itu maksudnya alkana kekurangan satu H. Ya, alkana yang kekurangan satu H itu disebut dengan alkil. Contohnya apa? Etil, metil, propil yang ada il-ilnya itu merupakan alkana yang kurangan satu H. Nah, dikatakan primer kalau dia kurang satu alkilnya. Kalau dikatakan sekunder ketika mengikat dua alkil. Makanya R2 itu maksudnya dua alkil. Kalau dia dikatakan tersier kalau dia mengikat tiga alkil. Ya. Nah, di sini kan satu propanol, ya, satu propa. Nah, maka di sini kan CH3, CH2, CH2OH mengikat satu alkil kan? Alkilnya apa? Ini. Si etil ini. Ya. Nah, karena dia mengikat satu apa namanya? Yang ini ya, mengikat satu alkil ya, maksudnya yang CH3, CH2 ini kan dia cuma mengikat satu kan? Nah, maka dia disebut sebagai ini kan dia cuman mengikat yang ini ya. Nah, dia cuma mengikat satu maka dia bukan alkohol sekunder tapi merupakan alkohol primer. Ya, karena dia cuman mengikat satu yaitu propil. Ya, dia mengikat satu yaitu propil. Ya, sehingga alkil ini simbolnya R ya. Itu alkana kurangan satu H, satu atom H. Nah, kemudian selanjutnya adalah hidrolisis ya. Nah, hidrolisis sukrosa akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Nah, ini benar ya. Ini boleh dilihat di polimer ya, bab polimer. Nah, hidrolisis sukrosa itu dengan suatu enzim itu memang bisa menghasilkan glukosa dan fruktosa. Nah, ini nanti yang ada dextra, L apa, glukosa itu nanti di sana dibahasnya. Nah, berikutnya polivinil klorida itu merupakan makromolekul yang tergolong kopolimer ya. Ini juga salah ya karena polivinil klorida itu ya, itu kan dibentuk dari satu monomer yaitu vinil klorida. Nah, kalau yang namanya kopolimer itu terbentuk dari dua monomer yang berbeda. Ya, jadi apa polimer? Polimer itu kan tersusun dari monomer-monomer kan. Nah, monomer itu bagian yang menyusun dari si polimer tadi. Nah, kalau kopolimer itu dia terbentuk dari monomer yang berbeda. Berikutnya ya, polimer itu kan merupakan molekul dengan massa molar yang tinggi, terdiri atas banyak unit-unit berulang yang bergabung dengan ikatan kovalen ya. Jadi ikatannya adalah ikatan kovalen. Dan ini molekul yang berulang itu ya berarti yang monomer tadi. Ya, monomer itu bagian dari polimer. Makanya ini benar pernyataannya. Nah, berikutnya ini kan nomor yang masuk pilihan ganda ya. Ini kan reaksi Ca2F2 menjadi Ca2+ tambah 2F- ya. Nilai K-nya di sini ada. Jadi konstanta keseimbangannya ada. Sekarang energi Gibbs standar pembentukan. Jadi berapa energi Gibbs standar pembentukan CaF2 itu adalah min 1,167. Berapa energi Gibbs standar pembentukan CaF2? Nah, maka kita hitung pakai persamaan berikut ya. Nah, reaksinya kan seperti ini ya, CaF2 dengan Ca2+ tambah 2F-. Nilai K-nya diketahui di sini. Nah, ini kan diketahui apa? Delta FG0CaF2 itu diketahui yang di sini ya. Ini adalah 1167. Kemudian delta RG0 ya, energi standar itu kan sama dengan apa? Min RT ln K. Ya, sehingga kita bisa menghitung delta RG0-nya itu yaitu sebesar 59 ya 59,381. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan berapa delta G0 dari si CF2 yang ini. Nah, delta G0 dari CF2 itu kan sama dengan apa? Delta RG0, kan rumusnya nih persamaannya. Jadi delta RG0 itu kan sama dengan pembentukan CaF2 dikurang dengan CaF2 juga ya. Tapi yang di sini adalah yang aqueous ya, yang di sini dalam bentuk solidnya.
Sehingga kalau misalkan yang ditanya adalah CF2 dalam bentuk aqueous, ya yang seperti ini kan yang aqueous, maka apa? Ya yang ini nih dikurangkan dengan yang solid. Maka dapatlah negatif 1107,619 kilojoule. Ya, begitu caranya. Kemudian soal yang nomor 2 ini kan diketahui ya ada dua reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Nah, ini berkaitan dengan nilai Kc. Kita diminta untuk menentukan nilai Kc dari suatu reaksi yang di bawahnya di sini ya. Maka caranya pertama kita buat dulu nih. Kan yang diharapkan CH4-nya di sebelah kiri. Ya, CH4 yang pertama itu kan CH4-nya masih sebelah kanan. Maka kita harus pindah ke sebelah kiri. Kalau reaksi dibalik, maka Kc akan terbalik. Sehingga apa? Kc-nya dari sini per A menjadi A. Karena yang di atasnya tidak berubah, ya maka dia tetap. Nah, sekarang kita eliminasikan. Ternyata yang sama di sini ada CO dengan CO akan hilang. Nah, maka Kc-nya akan dikalikan. Nah, A tetap A. Kalau A akar pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 1/3. Sehingga kalau dikalikan, maka A-nya itu dijumlahkan. Sehingga jawabannya seperti ini. A pangkat 4/3. Kemudian nomor 3. Nah, berikut ini merupakan suatu reaksi kesetimbangan ya. Ada CO tambah H2O, dia bolak-balik ya, ada CO2 tambah dengan H2. Nilai Kc-nya diketahui. Kalau misalkan 4 mol CO, 2 mol H2O, 3 mol CO2, dan 2 mol H2 direaksikan ya, dengan suhu 1100 dan wadahnya 1 liter, berapa nilai Kc? Kc. Kc itu kan rumusnya sama dengan Kc. Ya, bedanya Kc itu terjadi kalau misalkan dia sudah punya Kc. Artinya sudah setimbang, kemudian kita tambahkan sesuatu lagi. Nah, karena rumusnya sama ya tinggal kita masukkan saja. Karena ini liter ya, 1 liter maka tinggal dibagi. Berarti 2 bagi 1 ya tetap aja 2. Kamu masukkan, nanti ketemu nilai Kc-nya 0,75. Nah, karena Kc1, Kc-nya 0,75, maka Kc lebih besar daripada Kc. Maka sistem bergeser ke kanan atau ke arah produk untuk mencapai kesetimbangan. Nah, berikutnya ada suatu reaksi seperti ini, maka pernyataan yang benar kecuali. Nah, ini berkaitan dengan laju reaksi ya. Artinya, 1 mol NH3 ya akan hilang untuk 1 mol NO. Benar ya, karena apa? Perbandingannya 4 berarti sama-sama perbandingannya. Kalau di sini 1, pasti di sini 1. Kalau di sini 2, di sini 2. Karena dia perbandingannya 4. Maka dia benar. Laju pembentukan air adalah 1/6 delta H2O per delta T. Laju pembentukan air. Benar ya? Ini harusnya, kenapa dia nggak negatif? Karena dia pembentukan. Kalau dia penguraian di sini, yang di reaktan, maka dia harusnya negatif. Nah, setiap 2 mol NH3 akan terbentuk 3 mol H2O. Ya, setiap 2 mol NH3 akan terbentuk 3 mol H2O. Benar ya? Karena ini kan kalau dikecilkan bisa 2, ini juga bisa 2. Laju penguraian NO adalah, nah ini, harusnya NO itu kan pembentukan, bukan penguraian. Ya, sehingga apa? Di sini salah. Salahnya apa? Di sini penguraian. Nah, laju penguraian reaktan sama dengan laju pembentukan produk. Iya, laju reaksi harus sama ya. Kalau penguraian reaktan harus sama dengan laju pembentukan produk. Berikutnya di sini persamaan laju reaksi untuk P tambah 2Q menjadi R. Ini sudah diketahui rumusnya. Ya, sekarang konsentrasi mula-mula dari P dan Q sama-sama 1 molar. Maka pada saat konsentrasi P tinggal 3/4, dalam laju reaksi, maka laju reaksinya berapa? Nah, si P ini kan sisanya 3/4. Kalau 1 dikurang 3/4 pasti yang bereaksi 1/4. Kalau di sini ada P yang bereaksi 1/4, koefisien 1, maka koefisien 2 jadi 2 kali lipatnya, jadi setengah. Karena koefisien yang R juga sama-sama 1, maka dia 1/4. Sehingga tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya, ketemulah nanti jawabannya 3/16K. Berikutnya nomor 6. Ini ada reaksi komplementer ya, atau bertahap.
ada 4 HBr tambah O2 menghasilkan 2H2O tambah 2Br2. Ini berlangsung dalam tahapan sebagai berikut. Kamu perlu ingat bahwa yang menentukan hukum atau rumus laju reaksi itu adalah reaksi yang berjalan secara lambat. Kalau yang secara cepat ini dia tidak menentukan rumus. Ya. Sehingga apa? Kalau misalkan ditanya rumus laju reaksi, ya maka kamu pakai yang di sini. Yang HBr dengan O2 ini. Ya, yang ini yang dipakai. Kenapa? Karena ini yang menentukan reaksi itu. Nah, sebetulnya cara menentukan reaksi itu kan bisa dua cara. Melalui eksperimen, kalau kamu biasanya ada tabel, kemudian ada konsentrasi, kemudian ada waktu, ataupun ada konsentrasi dan juga laju reaksi. Maka cara menentukannya kan digunakan data itu untuk menentukan orde. Habis itu menentukan K atau konstanta, kan begitu. Nah, tapi kalau misalkan tidak diketahui datanya, kamu bisa menggunakan dan dia diketahui reaksi secara elementer atau bertahapnya, maka kamu bisa menentukan hukum lajunya menggunakan persamaan yang berjalannya secara lambat. Baik, berikutnya, Kanda dan Dinda itu kan saling mencintai ya, namun tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Nah, suatu hari Dinda ini dipaksa orang tuanya untuk kuliah di Jepang supaya cintanya itu berkurang, gitulah. Nah, jadi ini strategi dari orang tuanya. Ternyata benar si Dinda itu bertemu dengan si Leo ya. Ini seorang mahasiswa yang sangat tampan. Jika dalam 120 hari kadar cinta Dinda kepada Leo sebesar 50%, berapa lama Dinda akan berpaling dari Kanda? Nah, di sini kan dalam 120 hari dia tinggal 50%, artinya waktu paruh sebetulnya di sini. Nah, jadi waktu paruh cintanya itu, kalau dalam 120 hari cintanya itu sudah berpindah kepada Leo sebesar 50%, artinya yang kepada si Kanda ini tinggal 50% juga. Kenapa? Karena awalnya dianggap 100%. Ya, nah maka berapa waktu supaya si Dinda ini benar-benar berpaling? Nah, dikatakan berpaling di sini jika kadarnya tinggal 5%. Maka kita bisa menentukan ini dengan mencari nilai K. Ya, len K itu kan sama len 2 per 120. Karena yang namanya waktu paruh ya itu umumnya ya itu mengikuti orde 1. Nah, sehingga kalau misalkan dicari nilai K-nya 5,776 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, kita tahu bahwa persamaan dari len AO per len AT sama dengan KT. Sekarang kita mencari nilai T. Ya, sehingga Ya, len AO per AT. Nah, di sini len 100 ini adalah yang konsentrasi awalnya kita anggap 100. Nah, kemudian tinggal 5%. Ya, tinggal 5% tadi. Nah, fungsi 50% ini ya, ini tuh digunakan untuk menentukan K. Ya, jadi 50% hanya menunjukkan waktu paruhnya, tapi yang digunakannya adalah 120. Nah, setelah dihitung, ternyata 518,6 hari atau sekitar 519 hari dia akan berpaling. Ya. Nah, ini kan hanya sebuah soal ya, apakah benar seperti itu ya? Tanya aja sama si Dinda. Baik, pernyataan berikut ini benar kecuali enzim itu berupa biokatalis mempunyai sisi aktif untuk menempelkan substrat. Benar ya? Jadi enzim itu ada suatu biokatalis, dia ada satu sisi aktif namanya. Nah, sisi aktif itu digunakan untuk menempelnya substrat. Ya. Jadi substrat nanti menempel, pertama dia akan sisi aktifnya akan terbuka, kemudian substrat akan menempel membentuk kompleks. Nah, habis itu setelah membentuk kompleks terjadi penurunan laju reaksi ya atau penurunan energi aktivasi. Nah, setelah itu dia akan lepas menjadi produk. Kemudian energi aktivasi terjadi kompleks enzim dengan substrat. Ya, penurunan energi aktivasi itu terjadi pada kompleks enzim dengan substrat. Kemudian inhibitor adalah zat kimia yang memperlambat laju reaksi, benar ya. Nah, caranya nanti biasanya inhibitor ini akan nempel di sisi aktif si enzim tadi, sehingga enzim nggak bisa berikatan dengan substrat tadi.
karena sudah ditempeli sama inhibitor. Jadi ini strategi kalau misalkan kita ingin mendeaktifkan enzim, ya, itu bisa dengan cara ini. Dengan apa? Ya tadi, supaya enzim tadi nggak bereaksi dengan substrat, karena kita nggak mengharapkan enzim tadi bekerja dengan substrat, maka kita tambahkan inhibitor, supaya inhibitor tadi nempel di enzim, sehingga apa? Substrat nggak bisa bereaksi dengan si enzim, tidak bisa membentuk kompleks. Kemudian ada fouling, poisoning, dan sintering adalah proses deaktivasi enzim, benar ya? Kemudian, nah ini besi batangan akan mudah bereaksi dibandingkan serbuknya. Ini salah ya. Yang benar itu serbuknya akan lebih mudah bereaksi dibandingkan dalam bentuk batangan. Berikutnya, laju suatu reaksi menjadi 2 kali lipat pada setiap kenaikan suhu 10 derajat. Bila pada suhu 20 derajat, reaksi berlangsung dengan laju reaksi 2 kali 10 pangkat min 3, berapa laju reaksi yang terjadi ketika suhunya 5? Berarti ketika suhu dinaikkan, berapakah laju reaksinya gitu kan? Logikanya, kalau suhu dinaikkan, maka laju reaksi itu akan meningkat. Ya, seperti itu. Nah, kalau sebenarnya dari sini kalau namanya meningkat, kalau kita analisa ya, jawaban yang memungkinkan ya cuman yang 1,6 kali 10 pangkat negatif 2. Karena yang negatif 4 tidak mungkin dia semakin lambat, sudah jelas salah. Nah, kemudian negatif 3 mana mungkin ya kan? Ini saja 1,6, dari 2 turun jadi 1,6, kalau di sini negatif 3. Harusnya yang logikanya harusnya negatif 2. Ya, tapi apakah benar logikanya? Kita coba menggunakan perhitungan. Rumus ini sebetulnya didapatkan dari rumus Arrhenius ya, bersama Arrhenius nanti dimodifikasi menghasilkan rumus berikut. Nah, ini adalah V50, artinya kecepatan ketika suhu 50. Nah, V20 ini ketika suhu 20. 2 ini artinya kecepatannya meningkat 2 kali. Nah, 50 dikurang 20 berarti suhu 50 dikurang suhu 20 per 10 adalah yang di sini kenaikannya adalah sebesar 10. Kemudian kita hitung ya, kalau 50 dikurang 20 berarti kan 30 dibagi 10 berarti 3. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 kali 2 16. Nah, karena di sini dibuat 1,6 maka jadi negatif 2. Itu ya, maka jawabannya benar. Nah, berikutnya nomor 10. Persamaan hidrolisis suatu senyawa dinyatakan sebagai berikut. Ini persamaan hidrolisis garam. Nah, di sini kita tahu bahwa rumus garam yang terhidrolisis seperti reaksi di atas adalah, nah, kita diminta untuk menentukan rumus garam yang terhidrolisis. Di sini ada CN- dan juga OH ya, OH-. Nah, kita tahu bahwa kalau yang bisa terhidrolisis itu hanya yang lemah saja. Jadi kalau ada NaOH, ion Na tidak mungkin terhidrolisis karena dia merupakan kuat ya, kation yang sangat kuat sehingga dia tidak terhidrolisis. Maka yang terhidrolisis adalah yang HCN. Ya, kenapa HCN bisa terhidrolisis? Karena merupakan asam lemah. Ya, sehingga ion CN-nya akan terhidrolisis. Ya, sehingga kan rumus garam yang terhidrolisisnya adalah NaCN. Kenapa? Karena nanti CN-nya yang terhidrolisis sehingga membentuk seperti ini. Ya, nanti CN-nya kan kalau ini terhidrolisis kan dia akan pecah kan, Na+ dan CN-. Na+ tidak bisa bereaksi dengan H2O, tapi CN-nya bisa bereaksi dengan H2O. Yang ini reaksi yang di atas ini. Seorang kimiawan ya mempunyai 2 jenis larutan penyangga ya, yaitu penyangga A dan juga penyangga B yang dibuat dengan menggunakan asam propanoat dan kalsium propanoat yang biasa digunakan untuk pengawet makanan. Kalau misalkan larutan penyangga A itu mengandung 0,1 molar asam dari garamnya
Sedangkan larutan B itu mengandung 0,20 asam dan garamnya. Maka pernyataan di bawah ini yang paling tepat adalah. Jadi yang paling tepat itu adalah kedua larutan akan mempunyai pH yang sama, ya, dan larutan B itu mempunyai kapasitas buffer lebih besar. Ya, maksudnya kapasitas buffer lebih besar itu berarti dia mempertahankan pH-nya lebih kuat, ya, tapi pH-nya tetap sama. Kenapa? Karena kalau kita hitung di sini ya, di sini kalau kita hitung menggunakan berapa pH, ini kalau kita perhatikan di sini ya, sama-sama 0,1, 0,1. Kalau kita hilangkan juga sama dia, sama dengan nilai Ka kan. Ini juga begitu, 0,20, 0,20 artinya apa? Konsentrasi H plus itu sebanding dengan nilai Ka. Artinya pH-nya sama. Tapi kalau kekuatan buffernya, maksudnya kekuatan menahan pH itu supaya dia tetap itu lebih besar yang B ya, yang B itu kapasitas untuk menahannya lebih besar. Misalkan sama-sama ditambahkan 2 NaOH begitu ya, maka si B itu lebih bisa mempertahankan pH dia. Tapi si A itu lebih mudah untuk berubah pH-nya begitu. Nah, Kandangan sangat stres ya karena mendengar Dinda itu tunangan dengan Leo. Nah, akhirnya dia berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan meneguk racun yang mengandung HCl di hadapannya. Nah, setelah 2 menit ternyata tidak terjadi reaksi apapun di dalam tubuhnya. Nah, karena penasaran, ia ingin mengukur konsentrasi HCl dalam racun dengan metode titrasi. Nah, dia menitrasi 31,08 NaOH 0,99 molar digunakan untuk menetralisasi HCl dalam 5 ml racun. Nah, jika densitas atau massa jenis HCl 1,18 gram per cm kubik, berapakah persen massa HCl dalam racun? Ya, jadi persen massa HCl dalam racun itu mol HCl sama dengan mol NaOH. Nah, karena dia sama-sama valensi 1, ya maka kita langsung bisa menentukan M2-nya. Kalau valensi 2 maka lain lagi ya. Rumusnya sama, tinggal dikalikan 2 atau dikalikan 3 tergantung valensinya. Maka setelah ketemu konsentrasinya itu adalah konsentrasi HCl itu 0,6154 molar. Nah, sekarang kita diminta dalam bentuk persen massa. Maka ya sudah, tinggal kita konversi saja dari molaritas menjadi massa dengan menggunakan densitas atau massa jenis. Sehingga seperti ini ya, perhitungannya dapatlah 1,9%. Berikutnya, sebesar 100 ml ya HCOOH 0,01 molar dicampur dengan 100 ml HCOONA 0,005 molar. Campuran tersebut ditambahkan air sehingga volumenya menjadi 500 ml. Jika Ka itu HCOOH adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 4, maka pH campuran tersebut adalah, nah, maka cara menghitungnya, pertama kita 100 ml HCOO 0,01 molar, itu berarti kan mol HCOO-nya dapat ya 1 milimol. Kemudian mol dari HCOONA-nya ini juga dapat 0,5 milimol. Kemudian kedua larutan tersebut dicampur menjadi suatu larutan penyangga. Nah, ditambahkan air menggunakan reaksi pengenceran sehingga volumenya 500 ml. Ka-nya juga diketahui. Sehingga apa? Reaksi garamnya seperti ini ya. HCOONA menjadi HCOO- tambah Na+. Kemudian molaritas dari HCOO- ya berarti molnya dibagi dengan volume, dapatlah molaritasnya adalah 10 pangkat negatif 3 molar. Sementara molaritas dari HCOOH ya ini 2 kali 10 pangkat negatif 3 molar. Nah, kemudian di sini H+ ya, H+-nya adalah Ka dikalikan M HCOOH
ya per molaritas dari HCO min. Sehingga konsentrasi dari H plusnya adalah, ya tinggal kita hitung saja. Ya, ini adalah nilai Ka. Ya, kemudian kita hitung karena sama-sama negatif 3 ya habis, maka dia 2. Maka H plusnya adalah 3,6 kali 10 pangkat negatif 4. Sehingga pH-nya adalah 4 dikurang log 36. Berikutnya nomor 14, 335 ml larutan Cu2 plus 0,215 dielektrolisis dengan arus sebesar 2,17 ampere selama 235 detik. Reaksinya seperti ini. Molaritas Cu2 plus yang tersisa itu berapa? Nah, kalau kita mau menghitung yang sisa, maka kita harus tahu yang bereaksi berapa. Nah, yang bereaksi nanti itu akan membentuk gramnya nanti ya. Yang bereaksi akan membentuk gram. Maka kita bisa menghitung berapa gram sebetulnya yang terbentuk. Ya. Maka pertamanya kita harus menghitung mol dulu. Ya. Maka ini langsung dalam bentuk mol. Sebenarnya bisa juga dalam bentuk gram. Nah, cuma ini minta langsung dalam bentuk mol. Maka ya tinggal dikalikan saja, masukkan, ini rumusnya sudah ada ya. Tinggal dimasukkan, dapatlah molnya. Nah, mol yang reaksi, itu berarti mol dibagi mililiter. Dapatlah ternyata yang bereaksi itu 0,007 molar. Nah, kemudian mol sisa itu kan sama dengan mol awal dikurang mol reaksi. Awalnya 0,215 dikurang dengan 0,007887 molar, dapatlah 0,2071 molar. Ini adalah yang sisanya. Kalau misalkan yang ditanya yang bereaksi atau yang berubah, ya berarti yang ini. Yang 0,007887. Nah, permanganat itu bereaksi dengan larutan basa. Dalam larutan basa dengan ion oksalat membentuk ion karbonat. Dan mangan dioksida padat. Nah, koefisien A, B, C, dan D ini merupakan reaksi redoks. Maka kita harus menyetarakan juga dengan reaksi redoks. Nah, di sini reaksi redoksnya ya metode setengah reaksi ya, dan juga kita lihat bahwa ini nanti kita pecah mana yang mengalami reduksi dan juga mana yang mengalami oksidasi. Kemudian kita kalikan. Nah, ini karena dia menangkap elektron maka dia reduksi. Yang di bawahnya melepas berarti oksidasi. Nah, setelah kita kalikan dengan 2, maka atau kita kalikan dengan 3 untuk menyamakan elektron, maka nanti bisa dihilangkan elektronnya, terbentuklah persamaan di bawahnya. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan. Nanti yang ada H2O dan H2O-nya bisa saling dihilangkan. Ternyata ini kan 4H+ ya, ternyata kan kita mau dimintakannya dalam bentuk suasana basa. Maka apa? Kalau suasana basa, tambahkan OH- di kanan kiri. Setelah ditambahkan OH- di sebelah kanan kiri, maka dapatlah hasil akhirnya seperti berikut. Ya. Nah, setelah itu baru kita lihat cocokkan dengan sini, masukkanlah angka-angkanya. Kemudian diketahui data E0ZN itu kan min 0,76 volt. Nah, dapat dikatakan bahwa dalam keadaan standar, maka kan kalau nilai potensial Zn min 0,76 itu nilai potensial reduksinya adalah Zn2 plus tambah 2 elektron menjadi Zn. Nah, berdasarkan letak logam Zn dalam deret volta, logam Zn itu kan terletak sebelum atau setelah atau di sebelah kiri H. Jadi sebelum atau di sebelah kiri H. Ya, kalau dia di sebelah kiri, ya maka nilainya itu cukup besar ya. Nah, kemudian logam yang berada di sebelah kiri H akan sukar tereduksi. Sulit untuk tereduksi karena dia punya potensial negatif, maka dia cenderung mengalami oksidasi. Sehingga apa? H+ itu lebih mudah tereduksi. Jadi H+ itu di atasnya, kalau di tabel yang ada nilai itu H+ di atasnya, kemudian yang Zn itu di bawah ya. Nah, karena Zn itu di bawah, tahu dari mana? Ya, dari nilai negatif. Nah, kalau dia di bawahnya, maka dia lebih mudah untuk teroksidasi.
Nah, karena dia mudah teroksidasi, maka si H plusnya itulah yang lebih mudah tereduksi. Nah, berikutnya ada beberapa potensial. Ya, sekarang kan berdasarkan E0 di atas, logam yang dapat memberikan pelindungan katodik. Pelindungan katodik itu maksudnya logam yang lebih mudah untuk teroksidasi. Ya, nah lebih mudah teroksidasi ditandai dengan apa? Ya, dengan nilai E0-nya yang lebih negatif. Ya, nilai E0-nya harus lebih negatif. Sehingga apa? Ketika kan kalau pelindungan katodik itu kan misalkan besi nih, ya atau itu ditambahnya dengan Mg, maka si Mg akan lebih keropos duluan, baru si besi. Kalau misalkan lebih kuat yang lapisan luarnya, maka yang luar itulah yang besinya malah yang akan teroksidasi, begitulah kurang lebihnya. Maka yang memungkinkan ketika diberikan Mg ya. Jadi Mg yang digunakan, kalau kita lihat di sini Mg itu kan lebih negatif ya dibandingkan dengan Fe. Maka si Mg nantinya akan teroksidasi. Nah, berikutlah faktor-faktor yang mempercepat korosi. Kecuali ya, berarti kecuali itu kan yang bukan. Nah, pertama baiknya uap air di sekitar logam. Jelas ya, uap air itu akan menyebabkan kelembapan. Nah, kalau lembab dia lebih mudah untuk korosi terjadi. Bersinggungan langsung dengan udara pasti nanti berhubungan dengan oksigen. Banyak oksigen jelas, banyak terdapat uap asam jelas ya. Asam juga bisa membuat si besi tadi menjadi keropos. Nah, kalau di sekitar logam tidak ada oksigen, nah ini yang salah ya. Kalau di sekitar logam tidak ada oksigen ya berarti aman malahan. Berikutnya, korosi dari logam besi menghasilkan karat. Nah, rumus karatnya yaitu Fe2O3 ya X H2O. Kemudian kita masuk kepada kimia organik ya. Ini ada yang namanya karbon primer, sekunder, tersier, dan juga kuartener ya. Nah, di sini kan senyawanya adalah 5 etil 2,2 dimetil heptana. Nah, kita harus menggambar dulu nih. Menggambar si senyawa. Nah, gambarnya seperti ini nih ya. Dia namanya adalah 5 etil. Kan dari sini nih 1 2 3 4 5. Makanya 5 etil. Ini kan etil. Kenapa etil di depan? Karena di sini adalah E berdasarkan abjad. Di sini tuh bukan D-nya, bukan D, tapi kan metil yang dilihatnya M. M itu setelah huruf E, maka E dulu yang diletakkan di sini. 5 merupakan E-nya terdapat di atom C kelima. Nah, kemudian 2,2 itu di sini nih 1 2 ternyata ada 2, ada dimetil, ada 2 etil, kan dimetil itu kan 2 etil di atom C nomor 2. Karena dia dimetil ada 2, maka ya dia ada 2 nih. 2,2 ditulis. Heptana adalah rantai terpanjangnya di sini. Ya, heptana berarti dia ada 7. Kemudian kita diminta menentukan karbon primer, sekunder, dan tersier. Nah, apa itu atom C primer? Kalau primer itu mengikat atom C mengikat satu atom C itu disebut dengan primer. Kalau sekunder berarti dia mengikat 2. Kalau tersier 3, kalau 4 berarti kuartener. Nah, di sini jumlah atom C primer atau yang ada X adalah 5 ya. Di sini 1 ya kan atom C mengikat satu atom C ya. Jadi 1, kemudian di sini 2. Ini kan C ini. 1 2 3 4. Ya, yang tanda X itu 5. 1 2 3 4 5 ya, pas. Kemudian yang sekunder itu yang tandanya plus nih. Sekunder mengikat atom C-nya 2 ya, 2 atom C dan dia ada 4 di sini nih. 1 kan dia mengikat ini dan ini, kemudian di sini mengikat ini dan ini mengikat ini dan ini juga mengikat ini dan ini. Maka di jumlahnya ada 4. Kalau yang tersier itu cuma ada 1 ya, yang tersier itu berarti mengikat 3. Ya, seperti ini nih, 1
2, 3. Mengikat 3. Ya, sebenarnya ada sih satu lagi ini kuartener, cuman nggak ditulis. Kan di sini cuma sampai tersier ya. Kalau misalkan yang kuartener yang ini nih. Yang kuartener itu kan mengikat 4, 1, 2, 3, 4 nih. C yang di sini namanya C kuartener.